Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. La ilaha illallah qabla kulli syai'. La ilaha illallah ba'da kulli syai'. La ilaha illallah yabqa wa yafna kulla syai'. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam waghfir ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ansyur wahfad wa nahdhatal watan fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala, amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa fi ayatin ukhra, innal ladzina qalu rabbuna Allah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Qila wa man ya'ba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Rawahul Bukhari wa Muslim. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadratil mukarramin wal mukarramat, ikhwan dan akhwat, segenap jamaah kaum muslimin wal muslimat, jamaah majelis kajian Masjid Umar bin Khattab yang dirahmati dan insya Allah semua kita dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Wabil khusus tentunya yang sama kita hormati segenap DKM Masjid Umar bin Khattab. Tentunya iringan doa, mudah-mudahan segala yang telah diprogramkan, yang sedang maupun yang akan diprogramkan, semua diijabah, dikabul dan dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati dan dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, tentunya kalimat alhamdulillah pertama kali kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, karena dengan izin Allah pada pagi hari ini kita bisa bersilaturahmi dalam rangka thalabul ilmi. Semoga apa yang akan kita kaji pada pagi hari ini Allah subhanahu wa ta'ala bukakan hati kita, bukakan pikiran kita, sehingga kita bisa memahami apa yang akan kita kaji dan bisa kita amalkan dalam hidup dan kehidupan kita sebagai wasilah untuk mendapatkan redha, maghfirah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Harapan kita semoga nanti di yaumil qiyamah kita mendapat syafaatul kubranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik ikhwan dan akhwat, jamaah kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, sebelum kajian kita lanjutkan, kita sapa dulu para jamaah. Bagaimana ayahanda bunda kabarnya pada pagi hari ini semua? Alhamdulillah tetap sehat wal afiyah ya. Mudah-mudahan selalu kuat iman takwa, sehat zahir batin. Kita berada di separuh bulan Sya'ban ini
ya. Mudah-mudahan berjumpa dengan bulan suci Ramadan dalam keadaan sehat walafiat. Baik ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan semangat pagi ini ya kita menggali, membedah kitab yang bernama atau judul kitabnya Al-Munabbihat 'alal Isti'dad Liyaumil Ma'ad. Ini karya daripada Ibnu Hajar Al-Asqalani yang akan kita bahas, sebuah kitab karya Ibnu Hajar Al-Asqalani, seorang ulama yang masyhur. Beliau juga menyusun atau mengarang kitab Bulughul Maram, juga Fathul Bari. Ada kitab kecil beliau karang yang bernama Al-Munabbihat. Apa makna munabbihat ini ikhwan dan akhwat? Peringatan, pesan. Ya, itu artinya munabbihat. Peringatan atau pesan-pesan alal isti'dad, untuk persiapan liyaumil ma'ad, pada hari kemudian. Jadi secara singkat nanti para jamaah, Ibnu Hajar mengulas beberapa pesan, beberapa nasihat yang perlu kita sediakan, yang perlu kita siapkan untuk liyaumil ma'ad, yaitu hari kemudian. Sebab para ibu dan bapak, para ulama salafus sholihin menyebutkan, kalau umur kita ini ya sudah 50 tahun ke atas, itu disebut penghujung. Jadi kalau umur sudah 50 tahun ke atas, itu namanya sudah berada di penghujung. Seperti para ibu dan bapak, seorang wanita memiliki 5 anak, 4 anaknya meninggal, tinggal 1. Apa yang akan dilakukan oleh seorang ibu dan ayah? Karena dia diberikan amanah, dikaruniai 5 anak, 4 meninggal, tinggal 1. Pasti 1 anak ini akan dirawat, ya, akan dijaga, bahkan dikerahkan seluruh ya jiwa raganya 24 jam. Jangan sampai anaknya yang 1 ini meninggal lagi sehingga dia tidak punya anak. Nah, itulah dengan gambaran umur kita para jamaah. Kalau umur sudah 50 tahun ke atas, itu benar-benar harus kita jaga. Ya. Benar-benar harus kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, ya. Jangan sampai 50 tahun ke atas umur kita ini kita sia-siakan. Nah, karena itulah lahirlah sebuah pesan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dengan nama kitab beliau Munabbihat, pesan-pesan atau peringatan-peringatan untuk mempersiapkan diri sebagai bekal di yaumil kiamah. Nah, ini sekilas ya tentang muqaddimah daripada kitab ini. Langsung beliau memulai bab sana'i, yaitu bab yang kedua. Enaknya, sistematisnya kitab ini para jamaah, begitu masuk bab kedua selalu ada 2 hal, 2 perkara, 2 perkara, 2 perkara terus. Nanti masuk bab ketiga, 3 hal, 3 hal, 3 hal, atau 3 perkara, 3 perkara. Masuk bab keempat, 4 perkara, 4 perkara, 4 perkara, atau 4 hal, 4 hal. Bab kelima, keenam, dan begitu selanjutnya. Jadi gampang kita ingat dan sistematis sekali kitab ini. Subhanallah, diberikan kita kemudahan ya, dikarang oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Mudah-mudahan kita diberikan kepahaman dalam mempelajari kitab pesan-pesan untuk peringatan di hari kiamat. Sumber pengambilan kitab ini, Ibnu Hajar pertama mengambil dari 2 sumber para jamaah, yaitu bersumber dari hadis dan asar. Dari hadis dan asar. Hadis itu yang disandarkan kepada Rasulullah. Ya. Nah, karena ini berbentuk pesan-pesan, maka jumhur ulama ya membolehkan suatu pesan nasihat itu ya baik menggunakan hadis yang sahih, hasan maupun yang dhaif.
Tapi ketika berbicara tentang hukum, hak batil, halal haram, qat'i harus hadis yang sahih. Ya. Lalu yang kedua, beliau mengambil dari asar. Apa asar itu? Qaul, ucapan para sahabat, para tabi'in, para ulama salafus sholihin. Sehingga nanti di sini disebutkan qala Umar ibnu Khattab radhiyallahu anhu, qala Abu Bakar, ya, qala Utsman bin Affan dan lain sebagainya. Nah, inilah sumber pengambilan singkat kitab Al-Munabbihat alal Istidad Liyaumil Ma'ad. Baik, mempersingkat para jamaah, kita mulai dari bab yang kedua. Pasti bab yang kedua ini ada dua perkara atau dua hal. Ya. Nah, Al-Muallif Ibnu Hajar memulainya khoslatani. Ada dua hal, kata Ibnu Hajar. Disebutkan di dalam kitab Munabbihat ini, khoslatani la syai'ah. Ada dua hal afdalu minhuma, yang paling mulia dalam hidup dan kehidupan kita. Ada dua hal yang tidak bisa menandingi kemuliaannya, yang tidak bisa menandingi keafdalannya dalam hidup dan kehidupan kita. Jadi ada dua hal. Jadi singkatnya, yang pertama, Ibnu Hajar Al-Asqalani menyebutkan, hei umat Rasulullah, ada dua hal yang paling penting dalam hidup. Tidak ada yang lebih penting dari dua hal ini, selalu gitu. Apa dua hal ini para jamaah? Ya. Yang pertama, al-imanu billah, beriman kepada Allah. Lalu yang kedua, wa naf'u lil muslimin, bermanfaat bagi sesama muslim. Kita lihat dua hal ini. Dua hal yang paling penting, tidak ada yang melebihi dua hal ini dalam hidup kita. Apa itu? Beriman kepada Allah. Yang kedua, bermanfaat bagi sesama muslim. Inilah Islam para jamaah, subhanallah. Makanya dalam riwayat yang sahih Rasulullah menyebutkan miftah. Apa artinya miftah itu? Kunci, ya. Miftah, kunci. Ya, kalau kita misalnya para ikhwan, para bapak ya, pulang ke rumah, istri, anak sudah tidur, kita pulang jam 11, 12 misalnya karena tugas, enggak masalah. Yang penting kita bawa kunci. Masjid ini ditutup, kita bawa kunci, kita pegang kuncinya, bisa masuk untuk sholat duha, qiyamul lail dan lain sebagainya. Kalau sudah punya kunci enak. Nah, ini Rasulullah menyebutkan miftahul jannah, kunci masuk surga. Harus kita punya nih. Ya. Wahai umatku, kunci masuk surga, kata Rasulullah, la ilaha illallah. Itu kuncinya. Jadi kunci masuk surga itu kalimat tauhid, iman kepada Allah. Makanya orang tua sering sambil menggendong anak, cucunya itu ditanamkan tauhid. Miftahul jannah la ilaha illallah. Terus itu yang harusnya kita tanamkan kepada putra putri kita. Iman kepada Allah. Ya. Nah, ini yang paling mulia. Dan kalau kita lihat dakwah Rasulullah, coba buka lembaran-lembaran sejarah. Rasulullah berdakwah itu kota Mekah, Madinah, selesai. Berapa lama Rasulullah di Mekah? Hanya 13 tahun. Di Madinah hanya 10 tahun. Resmi Rasulullah diangkat, dilantik menjadi nabi dan rasul usia 40 tahun. 13 tahun Rasulullah gunakan umurnya berdakwah di Mekah. 10 tahun Rasulullah gunakan umurnya berdakwah di Madinah. Berarti 23 tahun ditambah 40 tahun, 63 tahun kurang lebih umur Rasulullah dipanggil oleh Allah. Ya. Kenapa Rasulullah lebih lama berdakwah di kota Mekah 13 tahun dibanding dengan di Madinah? Karena di Mekah itu Rasulullah dakwakan hanya tentang iman dan iman. Kalau Rasulullah berdakwah di Madinah, ikhwan dan akhwat, hanya Rasulullah berdakwah tentang hukum. Hukum mencuri, berzina, ya, warisan dan lain sebagainya. Makanya kalau kita kenal
surat Al-Quran yang turun di Mekah namanya surat Makkiyah ya. Kalau surat Al-Quran yang turun di Madinah Madaniyah. Apa ciri khasnya? Ya, kalau surat-surat yang turun di Mekah suratnya ayatnya pendek-pendek. Kalau yang di Madinah panjang-panjang. Seperti surat Al-Baqarah, Ali Imran itu kan panjang itu. Itu semuanya turun di Madinah itu. Berarti yang pendek itu apa? Ya juz yang ke-30. Juz Amma. Ya. Dari Amma yatasaalun sampai Qul a'udzu birabbin nas. Itu surat ya, ayat pendek-pendek. Makanya itu mayoritas ya, hampir semuanya juz Amma itu turun di Mekah. Berbicara tentang iman. Ya. Coba kalau kita lihat di dalam yang pertama, surat An-Naba. Amma yatasaalun 'anin naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Amma, makna amma itu masalah apa? Mengenai apa? Yatasaalun, mereka saling bertanya. Jadi orang Arab itu para jamaah sering duduk berkelompok-kelompok, yatasaalun. Artinya sering saling tanya, ngobrol gitu bahasa kita yatasaalun itu. Satu kelompok ngobrol, kelompok yang lain ngobrol terus. Apa yang mereka perbincangkan sih kelompok ini, kelompok itu? Apa yang mereka selalu diskusikan? Anin nabail azim. Yang mereka diskusikan, Allah jawab pada surat ayat yang kedua, nabaul azim, berita yang dahsyat. Dalam bahasa Arab itu ada khobar, ada naba. Khobar itu informasi yang biasa. Tapi kalau nabaun informasi yang dahsyat sekali. Yang mereka bicarakan, yang mereka diskusikan orang Arab itu anin nabail azim, berita dahsyat. Apa itu berita dahsyat? 3. Akan datangnya hari kiamat. Ya, manusia dibangkitkan dalam kuburnya, terus turunnya Al-Qur'an, turunnya penutup para nabi. Itu semuanya berita besar tentang iman semua itu. Ini yang Rasulullah dakwahkan. Ya makanya yang dihadapi Abu Lahab, Abu Jahal, ya. Mereka itu dipondasikan imannya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Periode di Mekah. Nah, karena yang didakwahkan oleh Rasulullah tentang iman, mereka orang-orang Arab itu ya selalu berbicara diskusi tentang berita yang besar, tentang bangkitnya manusia dari alam kubur, ya. Terus tentang manusia bahwasannya nanti kita akan dimintai pertanggungjawaban terhadap apa yang kita lakukan, turunnya Al-Qur'an, turunnya penutup para nabi. Ini nabaul azim yang mereka diskusikan. Sehingga ketika mereka mendiskusikan ini, ayat yang ketiga Allah menyebutkan alladzi hum fihi mukhtalifun. Hum, mereka orang-orang Arab itu mukhtalifun, terpecah menjadi 2 kelompok. Ada kelompok yang menerima benar bahwa manusia akan dibangkitkan, benar bahwa Al-Quran akan turun, benar bahwasannya hari kiamat akan ada. Ada yang percaya, merekalah yang disebut orang yang beriman. Ada yang ingkar, merekalah orang-orang kafir. Nah, inilah yang Rasulullah dakwahkan di Mekah tentang iman 13 tahun para jamaah. Ya. Makanya inilah yang disebut iman itu ya harus kita jaga iman kita ini. Kalau bahasanya merupakan intan emas yang paling berharga dalam kehidupan kita, inilah iman yang perlu kita jaga. Bagaimana caranya kita menjaga merawat iman kita ini para jamaah? Ya. Dalam satu riwayat Rasulullah menyebutkan jaddidu imanakum, perbaharui selalu iman kalian. Rawat selalu iman kalian. Jaga. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana caranya kami merawat, bagaimana caranya kami menjaga iman kami ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, wa aksiru min qauli la ilaha illallah. Perbanyak, sering-sering mengucap kalimat la ilaha illallah. Makanya ikhwan dan akhwat, kalau ada orang yang sedang
sahabat, teman, keluarga, tetangga kita yang sakaratul maut. Ya, dia itu sedang berjuang. Kepayahan, lelah dia dalam berjuang untuk melawan yang namanya setan laknatullah ini, karena setan itu disitulah dia mengerahkan seluruh kemampuannya untuk menggoda kita saat kita sakratul maut, agar kita gagal mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ketika makanya ada sahabat, tetangga, keluarga yang sakratul maut, gak usah kita bacakan banyak-banyak ini. Ya, cukup bisikkan di telinga kanannya la ilaha illallah. Bisikkan telinga kiri la ilaha illallah dengan suara yang lembut, dengan suara yang pelan. Karena dia memang dalam keadaan kepayahan. Seperti kita menuntun seorang bayi, anak kecil. Jangan diajak lari, pelan-pelan. Ya. Kalau kita suguhkan orang yang sakaratul maut itu dengan bacaan Al-Quran yang banyak, dengan bacaan ini itu, ya, nggak kuat dia, cukup kalimat tauhid saja. La ilaha illallah. Apalagi jangan suka ngobrol kalau ada orang yang sakaratul maut itu ngerumpi dan lain sebagainya. Lembut kita mengucapkan la ilaha illallah. La ilaha, pelan-pelan, karena dia bebannya lagi beban bagaimana supaya ruh ini keluar. Di situ iblis laknatullah itu ya memberikan ya yang namanya cobaan ujian bagi orang yang sakratul maut itu, subhanallah. Macam-macam yang kita lihat. Karena itu perlu ditauhidkan. Nah, jaga imanmu pertama kata Rasulullah dengan banyak mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Seperti apa orang yang beriman ini para jamaah, kriterianya di dalam Al-Quran. Ikhwan dan akhwat, orang yang beriman itu bisa dilihat di dalam surat Al-Anfal ayat 2 ya. Atau surat Al-Anfal surat yang ke-8 ya. Surat Al-Anfal ayat kedua. Ciri khas orang-orang yang beriman disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Anfal ayat 2. Sudah ketemu? Surat yang ke-8. Ya. Surat Al-Anfal ayat 2. Kalau kita bawa handphone boleh dilihat di HP-nya ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah." Ya. Atau Anda boleh dibantu baca kali ya. Ini. Dibaca aja kali. Ini ada speakernya. Al-Anfal ayat 2. Mari kita bedah ini satu ayat ini. Orang yang beriman ini disebut oleh Rasulullah cirinya. Nah ini. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Perhatikan para jamaah ya. Di dalam Al-Qur'anul Karim ya, ada kalimat inna anna. Kalau inna anna sama maknanya sesungguhnya. Ya. Dimanapun nanti ketemu dengan surat apa ya, ayat yang keberapa, kalau ada inna anna pasti maknanya sesungguhnya. Artinya menguatkan suatu pembicaraan. Tapi kalau disambung dengan ma menjadi innama atau dibaca fathah hamzanya annama, itu namanya maknanya penghabisan dari sesuatu. Kira bisa. Misalnya begini contohnya. Pakai inna atau anna tadi. Sungguh artinya kan. Sungguh saya punya uang 1 juta. Ya,
sungguh hanya 1 juta uang saya. Berarti masih di dalam kantongnya mungkin ada 10.000, ada 20.000, itu pakai inna atau anna. Sungguh ada ini duit 1 juta gitu. Tapi kalau innama benar, sungguh benar-benar cuma 1 juta uang saya. Berarti di kantongnya nggak ada lagi, bersih. Ya. Jadi makna innama itu penghabisan dari segala sesuatu. Misalnya hanya ini uang saya, pakai innama, nggak ada lagi udah. Mau diperiksa kantong depan belakang nggak ada. Tapi kalau pakai inna, hanya ini uang saya, mungkin ada masih sisa di kantongnya. Nah di sini Allah pakai innama. Dalam ilmu nahwu namanya kafun wa makfufah, penghabisan dari segala sesuatu, tidak ada tersisa lagi. Ya. Nah ini pakai innama ini supaya sedikit grammarnya. Kalau sudah pakai innama ini, innama atau annama, penghabisan dari segala sesuatu ini disambung dengan mim itu, nggak ada sisa-sisa lagi. Nah disinilah Allah berfirman innamal mu'minun, tidak ada lagi dah yang namanya orang mukmin kalau bisa kita artikan. Seandainya dipakai innal mu'minaini, ya. Tapi kalau pakai inna mah nggak ada pilihan lain. Sesungguhnya bahwasannya yang namanya orang-orang mukmin, iza ini selalu, ya. Apabila, jika zikirallah, nama Allah disebut, awalnya zikir, ya. Zikir itu menyebut nama Allah, ya, sebutan nama Allah. Orang mukmin apabila nama Allah disebut, cirinya yang pertama wajilat qulubuhum, gemetar hatinya. Ini tanda orang yang beriman. Orang yang beriman tadi yang paling berharga itu adalah iman. Orang yang beriman kalau laki namanya mukmin. Kalau orang yang beriman perempuan namanya mukminah. Ya, itu orangnya. Kalau orang beriman banyak namanya mukminun. Makanya kaum muslimin, ya, wal muslimat, wal mukminin, wal mukminat, ya. Nah kalau itu mukminin, mukminat sama dia dengan mukminun, tapi bentuknya rafa nasab nanti. Nah kalau orang perempuan, kalau orang laki Islam namanya muslim. Kalau wanita Islam muslimah. Jadi ada 2 gelar. Gelar kita para jamaah muslim, muslimah, mukmin, mukminah. Apa bedanya? Kalau ingin mendapat gelar muslim, ingin mendapat gelar muslimah, syaratnya cuma 1, yaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Anda sudah mendapat gelar muslim, Anda sudah mendapat gelar muslimah. Enggak peduli apakah dia mau sholat, mau tidak, mau ibadah atau enggak, selama dia tidak mempersekutukan Allah, muslim. Makanya nanti di bulan puasa para jamaah, kalau ada orang yang enggak puasa, kenapa dia enggak? Oh, masih statusnya muslim. Ya. Kan syarat mendapat gelar muslim ini cukup syahadatin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Anda berhak mendapat gelar muslim, Anda berhak mendapat gelar muslimah. Selama tidak mempersekutukan Allah. Tapi kalau mendapat gelar mukmin atau mukminah ini syarat. Syaratnya ada di sini, ya. Syaratnya ada di dalam surat Al-Anfal ini, berat 3 syaratnya. Pertama, kalau Anda ingin mendapat gelar menjadi orang mukmin atau mukminah, apabila nama Allah disebut bergetar hatinya. Hati bergetar. Apa sih teksnya ya? Teks ayat ini maknanya bergetar. Yang maknanya bergetar. Pernah nggak para jamaah, bisa nggak hati kita bergetar? Hah? Misalnya ya, para jamaah Allah kasih kita rezeki 1 miliar misalnya, amin ya rabbal alamin gitu. Kita ada jamaah Masjid Umar bin Khattab
baru beli mobil misalnya, ya. Terus seminggu setelah beli mobil, mobilnya hilang. Ya. Kira-kira hatinya biasa aja kali ya. Atau besok beli lagi gitu. Atau ibu bapak ya, ada yang cubit istri kita, ada yang cubit suami kita, ada yang cubit anak kita, ya, ada yang cubit cucu kita. Kira-kira hati kita biasa-biasa aja atau muncul marah gitu. Nah, respon hati kita itu yang bergetar, itulah yang disebut, ya. Ketika ada orang yang mengganggu, ya, istri, anak, ya, cucu kita misalnya, ya, atau benda harta kita ada yang hilang, bergetar, wajilat qulubuhum, bergetar hati kita, ya. Nah, kenapa ketika, ya, yang namanya ketika ketika ada yang mengganggu istrimu, suamimu, mengganggu anak, cucumu, mobilmu, motormu hilang, bergetar hatimu, ya. Apa sebabnya? Karena mereka ada di hati kita. Itu kan jawabannya. Berarti para jamaah, apa yang ada di kolbun. Kolbun itu hati, kalau jamaknya kulub, beberapa hati gitu. Kolbun satu hati, kolbani dua hati, kulub beberapa hati. Nah, kalau apa yang ada di dalam kolbun kita ini, apa yang ada di dalam hati kita ini, kalau itu yang diganggu, itu yang diusik, mudah dan gampang hati kita bergetar. Nah, itu yang disebut dengan bergetar. Kenapa? Ketika istri kita diganggu, suami kita diganggu, anak cucu kita diganggu, ya, harta kita hilang, motor mobil kita hilang, bergetar hatimu karena mereka semua ada di hati kita. Berarti kalau ketika idza dzukirallah, kalau ada orang menyebut nama Allah, kalau Allah ada di kolbun kita, siapapun yang menyebut nama Allah akan mudah dan gampang hati kita bergetar. Berarti apa yang bertahta di hati kita, itulah yang menyebabkan mudah dan gampang hati kita bergetar. Ya, inilah yang maksud makna wajilat qulubuhum. Lalu yang kedua makna bergetar hatinya, selalu dipenuhi panggilan Allah. Ini makna bergetar. Dijadikan panggilan Allah itu nomor satu dalam hidup para jamaah. Itu makna orang mukmin, itu cirinya yang pertama, apabila nama Allah disebut bergetar hatinya. Apa maknanya bergetar hatinya? Dijadikan panggilan Allah nomor wahid dalam hidup. Allah itu, Allahus Somad itu, Allah nomor satu dalam kehidupannya. Sering kita nggak sadar para jamaah, kadang-kadang ada orang menomor 2, nomor 3, nomor 4-kan Allah. Contoh, ya, seumpama, ya, kita seumpama kita dalam kondisi butuh sekali, ya, pinjaman kepada teman kita. Kita minjam ke teman kita, ya, si A, si B, selalu pesannya apa? Yang sabar. Ketika, ya, 3 tempat kita minta, ya, bantuan pinjaman, nggak ada yang ngasih, baru kita sadar, ya Allah, kok nasib saya kayak begini. Berarti secara tidak langsung Allah kita letakkan nomor 1, nomor 3. Kalau kita punya masalah ikhwan dan akhwat, seharusnya pertama jadikan Allah nomor 1 dalam hidup. Coba qiyamul lail, hamparkan sajadah, mohon dulu kepada Allah. Itu yang disebut dengan Allah nomor 1. Ya. Nah, inilah yang disebut pertama ciri khas orang mukmin itu, apabila nama Allah disebut bergetar hatinya. Arti bergetar tadi, ya, kalau sesuatu yang ada di hati kita dengan mudah dan gampang bergetar. Ketika itu yang diusik. Lalu yang kedua makna bergetar hatinya, apabila, ya, nama Allah disebut bergetar hatinya, maknanya Allah dijadikan nomor 1 dalam hidup. Panggilan-panggilan Allah segera dipenuhi. Ini cirinya orang mukmin kalau ingin mendapat gelar mukmin. Subhanallah, ya. Lalu yang kedua, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu, apabila dia membaca ayat-ayat Al-Qur'an, zadathum imana, bertambah imannya. Ciri orang mukmin yang kedua ingin mendapat gelar mukmin, kalau mendengar bacaan Al-Quran atau dia baca Al-Quran, zadathum imana, bertambah imannya.
Ya. Disebutkan para jamaah ada 3 kalau nggak salah tempat kita cek hati kita. Hati kita ini kan ada yang mati, ada yang hidup. Ya. Di mana kita tahu Pak Ustadz hati kita ini mati, hati kita ini masih hidup? Cek hatimu di 3 tempat. Pertama, inda iqamatis sholah, ketika engkau mendirikan sholat. Kalau kita mendirikan sholat para jamaah, kita menemukan ketenangan hati, kita menemukan ketenangan jiwa, itu pertanda hatimu masih hidup. Tapi kalau kita ada orang yang sholat, tidak ada ketenangan yang dia peroleh, tidak ada ketentraman yang dia peroleh, oh ini tanda-tanda hatimu mati. Itu yang pertama, tempat cek hati, masih hidup atau sudah mati. Lalu yang kedua, tempat kita cek hati kita masih hidup atau sudah mati, inda qiraatil Quran, ketika membaca Al-Quran. Ini yang disebut ini. Orang mukmin itu apabila dia baca Al-Quran bertambah imannya. Kalau engkau membaca Al-Quran, tenang hati kita, ya, tentram hati kita. Oh ini tanda hatimu masih hidup. Tapi kalau ada orang yang membaca Al-Quran semakin resah misalnya, semakin dia tidak menemukan ketenangan, oh ini tanda-tanda hatimu mau mati. Itu yang kedua tempat kita cek hati ketika membaca Al-Quran. Cek hati pertama ketika sholat, kedua ketika membaca Al-Quran, dan yang ketiga tempat kita ngecek hati kita ini masih hidup hati kita atau sudah mati, inda dzikril maut, ketika mengingat mati. Ya. Kalau ada orang yang meninggal dunia para jamaah, hati kita misalnya, ya Allah, cepat atau lambat kita akan menyusul, semakin dekat kita dengan Allah. Ini pertanda hati kita masih hidup. Tapi kalau ada orang yang meninggal dunia, kita anggap hal yang biasa kok. Tidak ada keinginan mendekatkan diri kepada Allah, tidak ada keinginan untuk bertaubat. Oh, ini tanda-tanda hatimu mati. Ya. Jadi disinilah para jamaah, hati kita perlu dicek setiap saat. Di 3 tempat, masih hidupkah hati kita atau sudah matikah? Ketika kita sholat, ketika membaca Al-Quran, dan ketika mengingat mati. Nah karena itulah yang kedua, khas cirinya orang mukmin di sini kalau membaca Al-Quran bertambah imannya. Orang yang berinteraksi dengan Al-Quran itu dia menemukan ketenangan, dia menambahkan zadathum imana, bertambah kualitas imannya. Lalu yang ketiga ciri orang mukmin di sini, wa ala rabbihim yatawakkalun, hanya kepada Allah dia bertawakal, berserah diri. Ya. Setelah dia usaha maksimal, serahkan kepada Allah. Apa hikmahnya orang bertawakal kepada Allah, berserah diri? Ya, kalau dia berhasil, dia tidak akan sombong. Kalau dia gagal, dia tidak putus asa. Itu saja hikmahnya. Ada orang ingin mengejar cita-citanya, semua kemampuannya sudah dikerahkan, zohir batinnya, ya, waktu, ya, materi dan lain sebagainya semua dikorbankan. Tiba-tiba tinggal satu, harus dia bertawakal kepada Allah. Sebab kalau dia tidak bertawakal kepada Allah, ketika dia gagal bisa-bisa putus asa. Kenapa? Putus asa dengan banyak pengorbanannya. Akan tapi kalau dia sukses, ketika banyak pengorbanan yang dia keluarkannya, bisa-bisa dia sombong lantaran tidak bertawakal kepada Allah. Karena itu orang mukmin itu harus berserah diri kepada Allah. Artinya kalau Anda sukses, tidak akan pernah ada rasa sombong. Kalau Anda gagal, tidak akan pernah putus asa. Munculnya orang-orang putus asa, stres dan lain sebagainya itu karena kurang berserah diri kepada Allah. La haula wala quwata illa billah. Kita tidak punya daya, ikhwan dan akhwat. Tidak punya kekuatan kecuali hanya semata-mata dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah 3 ciri orang mukmin, ya. Ini yang pertama disebutkan kembali, 2 hal yang paling mulia. Yang pertama, iman kepada Allah. Ini mulianya iman ini, ya. Lalu yang kedua, wa naf'ulil muslimin, bermanfaat bagi sama muslim. Coba di sini disebutkan bil maqali,
Anda boleh bermanfaat kepada sama muslim bil maqal, dengan ucapan. Ucapkan kata-kata yang baik, itu sudah kita memberi manfaat bagi orang. Tidak usah mengucapkan kata-kata yang kotor. Ya. Berarti kalau kita melontarkan kata-kata yang kotor, berarti kita belum naf'u, bermanfaat bagi sama muslim. Inilah Islam. Sekarang ini para jamaah ikhwan, siapa sih yang paling mulia? Khairun nas anfa'uhum linnas. Di antara kita semua yang duduk di majelis Masjid Umar bin Khattab ini, siapa di antara kita yang paling mulia? Yang paling banyak memberi manfaat. Seberapa banyak kita bermanfaat bagi diri kita, keluarga kita, tetangga kita, masyarakat dan lain sebagainya. Karena itu yang paling mulia yang kedua disebut di sini, bermanfaat bagi sama muslim. Pertama, boleh manfaat bil maqal, dengan ucapan. Au bil jahi, atau yang kedua, berilah manfaat dengan jahi, power Anda, kekuasaan. Kalau kita punya kekuasaan, kita punya power, ya, maka jadikan kekuasaan itu untuk memberi manfaat bagi orang lain. Jangan gunakan kekuasaanmu untuk memberi mudarat bagi orang lain. Karena yang paling mulia ketika engkau diberikan jahi, kekuasaan, power oleh Allah, tapi kalau kamu gunakan untuk manfaat bagi orang lain, itu yang paling mulia dalam kehidupan ini. Yang kedua, au bil mali, atau yang ketiga, bermanfaat ya bagi sama muslim bil mal, dengan harta. Ya. Dengan harta. Kalau mau cepat pahala itu paling gampang tuh, kalau kita berdoa kepingin begini, prosesnya lama para jamaah. Tetapi kalau orang bil mal, ya, cepat sekali. Jarak kan di dalam hadis yang sahih itu Rasulullah sebutkan, ittaqun nar walau bisyikki tamrah. Kamu cepat bisa membebaskan dirimu dari api neraka itu hanya dengan harta paling cepat. Ada orang ingin bebas dari api neraka. Ya Allah, jauhkan kami dari api neraka. Jauhkan kami dari segala macam azab api neraka. Ada orang gak berdoa, tapi dia ingin bebas dari api neraka bil mal, dengan hartanya. Lebih cepat melalui harta daripada doa. Karena Nabi yang bilang tadi, bebaskan dirimu ya dari api neraka walau bisyikki tamrah, dengan sebutir korma. Ini boleh diartikan dengan uang 5.000, ya, dengan uang 10.000. Betapa tingginya. Kalau ikhlas bagaimana? Kalau ikhlas itu bil qalbi, hati, ya. Nah, ini yang ketiga, manfaat bagi sama muslim bil mal, ya. Au bil badan, boleh bermanfaat bagi sama muslim. Yang keempat, bil badan, dengan anggota badan kita, kesehatan kita. Seperti yang disebutkan oleh Rasulullah, saya kutip sebuah hadis yang riwayat yang sahih para jamaah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini? Laqad ra'aitu rajulan, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Laqad ra'aitu rajulan, kata Rasulullah, saya melihat seseorang yataqallabu fil jannah, sedang menikmati semua fasilitas yang ada di surga. Ada umat Rasulullah dilihat oleh Rasulullah, semua fasilitas yang ada di surga dinikmati. Apa sebabnya? Dia diberikan fasilitas yang mewah oleh Allah di dalam surga, disebabkan fi syajaratin qata'aha, dengan sebab ranting pohon yang qata'aha, dipotong. Ada pohon di pinggir jalan, rantingnya ini mengganggu orang yang lalu lalang. Rantingnya ini dipotong oleh rajulan, seseorang ini, dengan sebab perbuatannya inilah dia masuk surga dan semua fasilitas yang ada di surga diberi menikmatinya. Mondar mandir terus di surga. Artinya dia bermanfaat bagi sama muslim bil badani, dengan kesehatannya, dengan badannya. Jadi para jamaah, silakan kita memberi manfaat bagi sesama muslim kita, ya, baik dengan ucapan maupun kekuasaan, harta, ya, ataupun dengan kesehatan kita, ya. Baik, mungkin ada yang ditanyakan ikhwan dan akhwat, ya. Saya kita waktu syuruk, ya. Silakan Bapak Ibu, ada yang mau bertanya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
kalian ini baik. Oh gitu. Assalamualaikum Ustaz. Iman seseorang itu kan selalu turun naik Ustaz. Gimana upayanya supaya iman itu bisa tetap naik gitu loh Ustaz, nanjak terus gitu Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Namanya disebutin. Apa Ustaz? Baik, iman itu terbagi dia menjadi 3 enggak salah. Pertama, tingkatan iman itu ya la yazidu wa la yanqusu, tidak naik, tidak turun, stabil. Tetap sudah stabil. Siapa itu imannya para malaikat? Ya. Dari malaikat Jibril tuh semuanya. Makanya malaikat Ridwan imannya sudah stabil semua malaikat itu. Enggak bakalan naik, enggak bakalan turun. Ya, apa sih namanya imannya itu tidak mengalami pasang surut, imannya para malaikat. Makanya kalau malaikat Ridwan disuruh menjaga pintu sorga, sudah pintu sorga. Kalau malaikat Malik menjaga pintu neraka, ya neraka. Nggak ada keinginan, saya kepingin ngelihat malaikat Malik lagi ngapain, enggak. Gitu misalnya. Malaikat Malik kepingin ngelihat malaikat Ridwan misalnya, nggak ada keinginannya. Kenapa? Imannya stabil. Lalu yang kedua, ada iman itu naik terus, nggak pernah turun-turun. Siapa itu imannya para nabi? Dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad ujian-ujian datang menimpa, ya. Nabi Nuh ujiannya, Nabi Musa ujiannya, Nabi Ibrahim, Rasulullah ujiannya begitu banyak, tidak membuat imannya turun, malah naik. Coba kalau kita, Rasulullah diusir, ya, di tempat tanah kelahirannya di kota Mekah, pergi Rasulullah ke Taif. Harapannya ya diterima oleh orang-orang Taif, malah di situ dilempari. Tapi bukan turun iman Rasulullah, malah naik. Ya. Nah, itu iman naik terus tapi enggak pernah turun imannya para nabi dan rasul. Yang ketiga, ada iman yang kadang naik, kadang turun. Siapa? Nah, imannya manusia kita. Kalau lagi naik imannya, ya Allah, bawa tasbih kemana-mana misalnya. Ya, Quran. Tapi ketika turun imannya, ya kadang-kadang seminggu sholat, seminggu libur, gitu. Nah, ini imannya kita itu begitu manusia, kadang naik, kadang turun. Sekarang bagaimana supaya iman kita ini kalau enggak naik minimal lah mengalami stabil. Makanya disebutkan kan dalam Islam, ya, bahwasannya manusia yang baik adalah, ya, disebut manusia yang hari ini lebih baik dari hari kemarin. Itu orang yang beruntung. Ya. Jadi manusia itu 3. Ada manusia yang beruntung. Siapa manusia yang beruntung? Yang hari ini lebih baik dari hari kemarin. Minggu ini lebih baik dari minggu kemarin. Bulan ini lebih baik daripada bulan kemarin. Itu manusia beruntung. Lalu yang kedua disebut ada manusia yang rugi. Siapa yang rugi? Yang hari ini sama dengan hari kemarin. Minggu ini sama dengan minggu kemarin. Bulan ini sama dengan bulan kemarin. Enggak ada peningkatan imannya, disebut rugi. Yang terakhir manusia itu kelompoknya celaka. Siapa sih yang celaka? Hari ini lebih buruk dari hari kemarin. Ya, minggu ini lebih buruk dari minggu kemarin. Tahun bulan ini lebih buruk dari tahun dan bulan kemarin. Selalu benar-benar mengalami penurunan total. Itu orang yang paling celaka. Ya. Nah, agar iman kita terus naik, tentunya tidak ada lain. Perdalam ilmu agama. Bersyukurlah kita ya di Kemang, di sini regensi, di sini di Masjid Umar bin Khattab ini ada kajian-kajian semacam ini para jamaah. Inilah tempat kita mengasah ya untuk terus meningkatkan iman kita. Silahkan tambah ilmu agama kita dengan membaca buku misalnya di Gramedia, dengan melihat tontonan di YouTube misalnya untuk menambah wawasan iman kita. Tapi ketika ada sesuatu yang kita tidak paham, ini perlunya kajian semacam ini, bermuajah, berhadapan. Apa yang kita baca, apa yang kita lihat kita belum paham, tanyakan di sini sama-sama kita diskusikan.
Sebab kalau belajar sendiri ada hal yang kita tidak paham, bingung. Ya. Cari jawabannya ya di tempat kajian-kajian atau di masjid kita semacam ini. Nah, kita bisa tanyakan kepada seluruh ya para asatidz, para narasumber kita, insyaallah ya. Kita bisa diskusikan di sini. Nah, jadi caranya supaya iman kita bertambah terus, hadiri ya, tambah wawasan keagamaan kita dengan bisa membaca buku ya, ataupun dengan melihat tayangan di televisi, layar kaca zaman sekarang ya, zaman digital semacam ini. Lalu yang kedua ya, tentunya apa? Dengan mengikuti kajian-kajian semacam ini. Insyaallah akan terus bertambah iman kita. Allahu a'lam bishawab. Baik, mungkin ada Dari para akhwat, ibu-ibu. ada Bu? Oh gitu. Mau diambil ini ya, yang masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, aku melihat ke dalam surga sebagian penduduknya para fuqara, kaum miskin. Kemudian aku melihat ke neraka, ternyata mendapati penghuninya kebanyakan kaum wanita. Di zaman sekarang ini saya melihat wanita itu lebih banyak dari kaum pria. Bahkan di beberapa pekerjaan juga semua yang memimpin itu wanita. Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang ditanyakan, subhanallah, yang sangat bermanfaat bagi kita. Memang ada suatu riwayat menyebutkan bahwasannya pertama di dalam surga ketika Rasulullah melihat, ya kita paparkan tadi hadis, ada seseorang yang dilihat oleh Rasulullah ya, mondar-mandir di dalam surga, menikmati semua fasilitas yang ada, cuma gara karena pohon ya, rantingnya dipotong karena mengganggu perjalanan orang yang berlalu lalang. Ada orang nanti di dalam surga lebih banyak ya penghuninya perempuan ya, di neraka lebih banyak penghuninya juga perempuan ya. Nah, ini disebutkan di dalam satu riwayat para akhwat bahwasanya pertama, karena wanita itu mudah dan gampang sekali masuk ke dalam surga dan juga ke dalam neraka. Ya. Kenapa wanita lebih banyak di dalam surga ketimbang laki-laki? Wanita itu disebutkan dalam suatu riwayat, siapa seorang wanita ya, sholatnya dijaga 5 waktu, terus dia puasa, terus dia taat kepada suaminya, disebut oleh Rasulullah, silahkan masuk surga dari pintu manapun. Coba, bebas dikasih milih. Asal dia taat kepada suaminya, bebas masuk dari pintu surga manapun. Tetapi sedikit sekali wanita itu yang taat kepada suami. Ya. Ini penyebabnya banyak wanita masuk neraka itu disebabkan karena banyaknya penyebabnya durhaka kepada suami. Apalagi dalam kondisi saat ya hidup misalnya di kota-kota besar seperti Jakarta, Bekasi misalnya, itu kota-kota besar lebih banyak misalnya penghasilan daripada suaminya. Nah, ini kurang-kurang iman. Makanya Rasul menyuruh kita, pilihlah ya wanita yang kuat imannya. Lalu yang kedua, kenapa juga wanita lebih banyak daripada laki-laki ketika di surga? Karena wanita laki-laki yang soleh,
yang taat beribadah. Satu, nanti seorang laki yang soleh bisa memiliki bidadari yang banyak. Bahwa para jamaah, makanya para ulama-ulama itu ya, yang ibadahnya luar biasa, 10 bisa 20 mendampinginya wanita di dalam surga. Ya. Nah, ini yang disebut dengan sebuah isyarat ganjaran bagi orang-orang atau hamba-hamba Allah yang soleh di dunia. Ya. Akan tetapi ikhwan dan akhwat, subhanallah, begitu gampang seorang wanita masuk ke dalam surga asal satu, suami ridho kepada istrinya. Allahu a'lam bishawab, semacam itu sedikit singkat keterangannya Bunda ya. Baik ikhwan dan akhwat yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini yang pertama kita sampaikan di dalam kitab pesan-pesan Syekh Syihabuddin ya, Ahmad Ibnu Hajar Al-Asqalani. Dalam kitab ini dua hal, maka beliau sedikit lanjutkan, man asbaha la yanwiz zulma ala ahadin ghufira lahu ma jana. Barang siapa yang berada di pagi hari ya, tetapi tidak ada di dalam qalbunya rasa ingin berbuat zalim, maka diampuni dosa-dosanya yang lalu oleh Allah. Kita berada di pagi hari para jamaah, siapa yang di dalam qalbunya tidak ada keinginan berbuat zalim, Allah ampuni dosa-dosanya. Berbuat zalim ya. Seperti ya, waman asbahayan wa nusratal mazlum wa qadai hajatil muslim. Dan barang siapa yang juga berada di pagi hari, tujuannya dia ingin ya menolong orang-orang yang terzalimi. Karena orang-orang yang terzalimi itu kan adalah orang-orang yang tidak berdaya. Ya. Ada di dalam qalbunya orang semacam ini, wa qadai hajatil muslim, dan dia ingin menunaikan hajat sesama muslimnya ya. Kanat lahu kajri hajjah wa kahajatin mabrurah. Subhanallah, luar biasa. Maka dia mendapatkan pahala seperti orang yang melaksanakan ibadah haji wa umrah. Persis para jamaah, man shalla subha jama'atan. Barang siapa yang salat subuh berjamaah kita, summa jalasa summa qa'ada, lalu dia duduk seperti ini. Salat subuh berjamaah, dia duduk ya, apakah dia berzikir, apakah dia mengikuti taklim, kajian, membaca Al-Quran dan lain sebagainya, hatta tatlu asyamsu, sampai terbit matahari ya. Lalu dia salat rakaataini, 2 rakaat yang disebut kita dengan salat syuruk, maka pahala orang semacam ini kahajjatin wa umratin taman. Rasulullah menyebutkan orang yang melakukan semacam ini pahalanya seperti orang melaksanakan ibadah haji dan umrah sempurna. Makanya kalau kita nggak bisa setiap hari, mungkin karena ada aktivitas ya, Senin sampai Jumatnya, ya minimal hari Sabtu, hari Ahad kita hadir di Masjid Umar bin Khattab melaksanakan sholat subuh berjamaah, mengikuti kajian. Ada waktu syuruk, tenggangnya sedikit bunyi, nah kita sholat syuruk, pahalanya lebih sama dengan ibadah haji dan umrah, sempurna disebut oleh Rasulullah. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini yang bisa kita sampaikan ya. Pada pertemuan kali ini mudah-mudahan Allah berikan kita keistiqomahan, Allah Subhanahu wa taala berikan kita kekuatan iman dan takwa, Allah ringankan langkah kaki kita ke masjid kita ya, dan kita diberikan ya kesempatan waktu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu berbuat khair dalam hidup dan kehidupan kita, dan mudah-mudahan akhir hayat kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekhilafan dan kekeliruan. Yang benar datang dari Allah dan yang salah merupakan kelemahan kami secara pribadi. Mari sama-sama kita tutup dengan pembacaan kifaratul majalis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Demikian kajian kita pagi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua, dan tentunya kita semakin siap suatu saat dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sarapan pagi sudah disiapkan oleh Ibu Haji Imanitania untuk dermawan di Depok. Mudah-mudahan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pahala yang timbal. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.